Yuk kita mulai yuk. Teman-teman apa kabarnya semua? Nama saya Ellen May. Saya di pasar saham dari tahun 2007 dan saya mengedukasi dari tahun 2011 dan seru banget melalui naik turunnya market dan setiap kali ada crash atau setiap kali turun dalam itu selalu beda. Jadi kalau di tahun 2008 turun dalam terus naiknya tuh cepat, waktu itu kebijakan moneter dan fiskalnya longgar banget sampai 2013. Tapi kemudian ketika hal itu terjadi lagi di tahun 2020 naiknya lebih cepat, tapi setelah itu jatuh lagi, jadi nggak sustainable gitu. Nah, jadi tahun 2022 sampai 2025 itu market sebenarnya fluktuasi sideways-nya itu range-nya lumayan gede dan banyak yang bingung. Nah, bisa dibilang di 2025 ini baru mulai bullish. Tapi yang menarik, yang bullish bukan dari sektor perbankan dulu. Yang menarik ya, kalau zaman dulu setelah crash, yang bullish tuh sektor perbankan dulu. Kali ini perbankannya naik dari 8 April kemarin sekitar 30%-an, saham big banks habis itu turun nggak kemana-mana, dan setelah itu yang bergerak adalah saham-saham dari sektor energi, EBT, dan juga dari sektor terkait seperti misalkan nikel yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Seperti kita tahu bahwa APBN 2026 itu juga banyak diarahkan ke sektor energi sekitar 400 triliunan ya kan. Mungkin banyak yang berpikir MBT, tapi MBG, tapi sebenarnya duit itu banyak mengalir ke sektor energi. Plus kita melihat apa yang dilakukan oleh Danantara. Kemarin kita ada bahas juga kan ya, Danantara ini duitnya sebenarnya kemana sih arahnya, alirannya kemana. Kemarin kita sudah bahas tentang Danantara. Jadi saham-sahamnya apa aja yang udah potensial. Yang potensial teman-teman kita udah bahas di live kemarin, rekamannya ada di YT. Oke, terus kemudian ini ada satu pertanyaan yang bagus banget dari member kita sebenarnya. Ayo yuk, apakah saat ini sudah mulai kita harus mulai hati-hati? Dibilang be fearful when others are greedy. Pada saham-saham tertentu iya. Nah, saham-saham seperti apa? Yuk kita lihat ya. Sebelumnya aku izin matiin komennya dulu biar kita semua bisa fokus. Yang di tok-tok, yang di YT, teman-teman bisa ke Igoy buat bisa lihat chartnya. Aku ngerasa nggak tahu gimana lightingnya, kayak kurang gitu. Padahal tiap hari lightingnya begini juga. Apa lampu kok ada yang mati? Kayaknya enggak. Mari kita mulai. Kita lihat dari IHSG dulu seperti biasa. IHSG yang di tok-tok, yang di YT, langsung aja ke Igoy aku, Ellen_official. Nah, perhatikan IHSG ini ketahan di level 8.200-an. Dan sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan IHSG lagi, ini sudah saya bahas berkali-kali. Kenapa? Karena sebenarnya IHSG itu dia mencerminkan saham-saham yang berkapitalisasi besar saja. Sedangkan saham-saham yang berkapitalisasi besar atau market cap-nya gede itu kalau zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu waktu aku awal-awal di market 2007-2008 bahkan sampai 2000 berapa belas gitu ya, sebelum 2020-an gitu. Itu saham-saham berkapitalisasi besar juga dia yang berfundamental kuat gitu. Tapi sekarang banyak banget saham-saham berkapitalisasi besar itu fundamentalnya ya kurang oke. Terus ada juga yang likuiditas atau bid overnya itu nggak terlalu gede gitu ya. Oke, mari kita lihat kalau gitu saham penggerak bursanya apa aja. Hari ini tanggal 8 Oktober yang menggerakkan hari ini masih dari sektor komoditas ganti-gantian. Kalau beberapa hari yang lalu sempat sahamnya Om Bakri, terus ganti Papa Pepe, terus ganti Om atau Papa Hapsoro, terus ganti lagi hari ini sahamnya Papa Boy gerak ya. Jadi ADMR, AADI, ADRO. Kalau kalian tanya kenapa saham-saham ini gerak, sebenarnya ini semua jadi satu rangkaian sektornya. Yang diperhatikan adalah sektornya, angin bergerak kemana. Dan ini udah saya bahas berkali-kali. Kita mesti melihat politik atau kebijakan pemerintah itu arahnya kemana. Jika dibilang politik tidak ada kaitannya dengan ekonomi, menurut saya, ya saya tidak setuju. Politik sangat berkaitan dengan ekonomi dan politik sangat berkaitan sekali dengan pasar saham. Apa yang ada di politik ya, misalnya
kebijakan pemerintah gitu. Meskipun baru dilaksanakan di 2026 untuk anggaran untuk sektor energi yang naik tinggi, tapi market itu meresponnya forward looking gitu. Jadi meresponnya itu melihat ke depan, itu sudah tercermin di market saat ini. Begitu. Nah, terus bagaimana dengan harga emas yang naik tinggi? Apakah itu juga nanti akan tercermin di market? Sebenarnya sudah tercermin. Tidak selalu harga emas naik tinggi, Antam naik tinggi. Sempat pernah saya ceritakan di tahun berapa belas waktu itu. Kalau teman-teman mau tahu, saya kasih lihat lagi ya. Jadi ini contohnya. Ini aku kasih lihat. Ini adalah chart emas secara bulanan. Ya, jadi chart emas ini perhatikan, dia pernah naik tinggi, tapi harga saham Antam itu dia belum rally gitu. Jadi emas naik tinggi, saham Antam waktu itu belum rally. Sudah pernah saya bahas di satu webinar. Nah, baru dia rally-nya itu belakangan di Mei 2025 kan ya. Mulai sekitaran bulan April 2025. Padahal sebelum itu harga gold spot ya itu dia sudah mulai rally awalnya dari Oktober 2023 gak ngerem sampai sekarang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya yang dinilai market kalau komoditas itu benar-benar sebenarnya supply and demand dari komoditas tersebut. Tapi kalau kita melihat harga saham itu faktornya banyak. Yang pertama pasti melihat kinerja perusahaan. Meskipun average selling price dari emas itu harga emas gold spotnya itu naik tinggi gitu ya, tapi di perusahaan itu kan masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan, misalkan corporate action, management, profitabilitas perusahaan, dia punya penjualan tinggi, tapi kalau misalkan biayanya tinggi itu juga gimana gitu kan ya. Nah, jadi ada banyak hal. Ya, banyak hal dan banyak faktor, termasuk bisa juga nggak sih ini karena anginnya dari dalam negeri ini lagi berembusnya ke sektor metals, hilirisasi, kemudian sektor komoditas bisa juga gitu. Nah, jadi faktornya penggerak harga saham itu tidak selalu faktor penggerak harga saham emas itu tidak selalu sama dengan faktor penggerak dari komoditas emas itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang teman-teman bilang, wah ini saham-saham udah pada naik semua nih, gitu, saham komoditi udah naik semua gitu, harga emas naik tinggi, apakah ke depan saham emas ini masih potensial? Menurutku masih potensial. Nah, ini random dikit aku bahas ke Antam nih, pendahuluannya lumayan ini ya, lumayan agak-agak kemana-mana gitu. Aku kasih tahu beberapa hal yang secara helikopter view gitu ya. Jadi perhatikan ini chart monthly ya. Jadi teman-teman kalau perhatiin harga saham Antam ini kan sempat waktu itu rally dari April 2025 sampai dengan Juni 2025, setelah itu sideways. Ini menurutku adalah satu bentuk sideways yang bagus, yang menarik, dimana nanti kalau misalkan Antam ini kinerjanya bagus ke depan dan memang potensi bagus, ini dia bisa naik lagi dengan lebih bagus gitu. Kenapa? Saya nggak suka saham yang naik terus gak ada sideways-nya. Kalau ada sideways-nya, dia terjadi apa? Pertukaran kepemilikan, kira-kira seperti itu. Jadi nggak semuanya dalam posisi cuan semua. Kalau semua posisi cuan semua, kamu beli di atas bisa kepentung gitu loh. Memang kalau sideways memangnya nggak bisa turun, nggak bisa kepentung, ya bisa juga sih. Tapi kan di sini posisinya nggak semua sudah untung banyak. Tapi kalau saham udah naik terus nggak ada turunnya, posisinya jadi kamu belinya jadi kemahalan sendiri. Lebih banyak orang yang udah cuan dari bawah. Sebagai contoh saham TINS yang juga meroket beberapa waktu belakangan ini. Ya, jadi saham timah ini udah meroket beberapa waktu belakangan ini cuannya sekitar 145 atau 150%. Jadi M-Trade juga udah cuan lumayan signifikan sampai 145%-an M-Trade ya. Cuman sarannya sih kalian jangan masuk di pucukan di sini gitu loh. Nah, ini menarik. Nanti kalau ditanya saham apa yang bagus, ini juga masih akan bagus. Oke. TINS kemarin aku udah bahas, hari ini aku akan bahas untuk saham Harum, Inco, Antam, Arci, DKFTA, DMR, AADI, dan juga ADRO ya. Jadi ADRO akhirnya gerak juga. Hari ini asing net sell, masih net sell di pasar reguler sebesar 494 miliar yang banyak dijual masih saham BCA.
757 miliar, kurang bagus apa fundamental BCA, tapi memang angin sedang bergeraknya bukan ke sektor perbankan, angin bergerak ke sektor komoditas. Itu sudah dibahas selama berbulan-bulan ini. Nah, tadi pertanyaan bagus, apakah sekarang kita harus sudah mulai waspada dengan sektor komoditas? Kalau saya sih melihatnya biarkan chart itu mengkonfirmasi. Dengan metode super trader, maka kita harus hati-hati ketika dia tuh mulai bergerak belok balik ke bawah, jatuh ke bawah gitu ya. Nah, kalau jatuh ke bawah, turunnya ke bawah itu dengan volume transaksi yang masih kecil, masih konvergen, itu masih oke. Jadi kita mesti bisa membedakan antara turun normal dengan turun yang kita harus benar-benar exit. Tapi ada yang bilang, wah SSIA turun. Nanti kita lihat apakah turunnya turun normal atau turun yang bahaya gitu ya. Terus selain BCA, Raja hari ini juga di net sale 150 miliar, WiFi 100 miliar, Brand 83,8 miliar, MTech 67,6 miliar. Artinya apa? Buat aku ini semuanya tidak ada artinya gitu ya. Jadi kalau misalkan MTech di net sale 67,6 miliar, yang ada artinya buat aku adalah dilihat dari price and volume ya. Jadi pattern dari harga dan volume itu sendiri. Nah, kita hari ini temanya ngebahas tentang grup Adaro ngegas. Grup ADRO ngegas, gantian konglonya gantian, asik banget. Jadi gak cuman papahnya satu doang, PP doang, papanya ada Papa Bakri, Papa Salim, Papa Hapsoro, Papa Boy hari ini yang bagi-bagi rezeki cuan-cuan-cuan di market. Masih boleh beli nggak sih ADRO dan kawan-kawan ini? Nanti kita lihat ya. Ya, jadi kita akan bahas tentang grup ADRO, tapi aku mau bahas beberapa update dulu secara global dan makro gitu ya. Jadi ada update dari global, itu ada ekspektasi kenaikan gaji di Amerika yang terendah sejak 2021 ya. Selain kabar tentang shutdown Amerika yang sudah mulai agak menggelisahkan kemarin gitu ya. Jadi orang Amerika sekarang tuh lebih pesimis soal kenaikan gaji dan juga kondisi pekerjaan. Jadi ini menunjukkan adanya pasar tenaga kerja yang melemah, gaji sulit naik tapi harga barang tetap naik, dan ini membuat potensi The Fed menurunkan suku bunga itu lebih besar, dan ini menjadi sentimen positif buat teman-teman yang ada di market, terutama di US stocks. Ngomong-ngomong US stocks, hati-hati sudah agak lumayan tinggi meskipun masih bisa di trading. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri atau sentimen di Indonesia sendiri. Kalau kalian tanya kenapa saham Big Banks belum naik kemarin, sebenarnya aku sudah jawab ada beberapa hal. Yang pertama, investor besar atau investor asing masih melihat arah dari Menteri Keuangan yang baru ini gimana kebijakannya. Memang beberapa kebijakan sudah diumumkan, tapi mereka masih melihat-lihat, meraba-raba ini hasilnya bagaimana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin saya sudah kasih lihat teman-teman, atau masih mau lihat lagi, data cadangan devisa Indonesia ya. Jadi kemarin aku udah kasih lihat, kalau penasaran aku kasih lihat lagi chartsnya. Silahkan dilihat di IGOI aku, LMA_official, IGOI means INSTAGRAM. Kenapa saya tidak bisa menyebut? Karena nanti di ban sama yang di tok-tok. Ini adalah data cadangan devisa Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Reserve. Turun banget di September 2025, angkanya 195.000 miliar US dollar gitu. Sedangkan di Agustus tuh 151. Lihat chartnya aja lah kayak gini ya. Jadi ini turunnya signifikan. Dengan demikian resikonya ini bisa membuat rupiah melemah, dan itulah yang menjadi kekhawatiran dari beberapa investor. Yang kekhawatiran yang lainnya juga datang sebenarnya dari tren suku bunga Indonesia yang terus turun, di mana spreadnya itu dengan di luar itu jadi mengecil, kira-kira seperti itu. Dan kalau suku bunganya turun itu bisa membuat laba perbankan yang didapat dari bunga ya, atau net interest margin itu bisa jadi turun. Mari kita lihat sekarang nilai tukar rupiah kita sebelum kita bahas saham-sahamnya Papa Boy, papanya banyak. Nah, perhatikan di sini buat kalian yang mau berburu USD atau mau beli USD untuk keperluan sesuatu. Perhatikan di sini bahwa rupiah sempat menguat selama beberapa hari terakhir. Apakah karena rupiahnya menguat atau karena dolarnya yang melemah?
Ternyata DXY dibandingkan dengan beberapa mata uang negara lain, dolar dibandingkan dengan mata uang negara lain disebut dengan DXY, indeks DXY. Ternyata dolarnya menguat gitu ya, USD menguat. Nah sekarang kita perhatikan, wah ini rupiah lumayan oke nih, beberapa hari terakhir justru malah rupiahnya yang menguat. Kalau ini turun artinya USD-nya turun, rupiah menguat. Ya, impactnya apa? Harusnya impactnya itu ke saham-saham banking itu bisa naik, tapi saham banking Indonesia belum naik gitu. Mungkin ya salah satu penyebabnya karena banyak faktor ketidakpastian, mungkin dengan kebijakan baru masih pada wait and see, atau ya karena cadangan devisa Indonesia itu turun, pasti banyak faktor gitu ya. Nah terus kembali lagi ke USD buat teman-teman. Ya perhatikan, ini kalau kayak gini yang bisa ngebaca chart, ini ketahan di support merah-merah-merah ini, dia potensi akan ada pantulan. Jadi kalau misalkan dia ada potensi pantulan di sini, teman-teman, ya pantulannya kemungkinan bisa sampai ke level berapa? Mungkin sekitaran level 16.700-an dalam beberapa hari ke depan. Wah, berarti rupiah berpotensi melemah lagi. Kalau melihat trennya garis yang merah ini sih begitu arahnya gitu ya, tapi disclaimer juga. Jadi kalau kalian bisa ngebaca chart ini bisa berguna untuk kalian bisa membaca apa saja, oke? Jadi kalian kalau mau belajar tentang cara membaca siklus seperti ini, langsung belajar di M-Trade Start Basic Trading Mastery Sabtu 11 Oktober jam 10 pagi. Catat di kalender kamu, gak boleh pergi padel, gak boleh pergi arisan, gak boleh pergi ngopi dan yang lain-lain, boleh sih pergi ke kafe sambil belajar ya. Catat caranya, daftar dengan DM saya M-Trade Start, EMTRADE-START, DM saya di Igoy, atau di Igoy ada linknya di sini, langsung daftar di link sini. Oke. Kita mau bahas aturan free float dulu sebelum kita membahas tentang saham-sahamnya Papa Boy ya. Jadi merespon dari usulan DPR, OJK itu ngasih signal bakalan menyetujui aturan free float. Jadi 30% dari saham yang beredar selama ini masih di kisaran 7,5 sampai 10%. Hanya saja OJK itu pengen penerapannya tuh nggak langsung melonjak sampai 30%. Karena perubahannya sangat besar sekali, tapi bisa bertahap supaya emiten tuh punya waktu untuk menyesuaikan diri. Apalagi saat ini masih ada setidaknya 78 perusahaan yang belum memenuhi standar ketentuan free float 7,5% gitu. Nah, gimana caranya perusahaan menambah free float? Caranya ya melakukan right issue yang langsung ditawarkan ke publik. Maksudnya menerbitkan saham baru langsung ditawarkan ke publik, bahasa gampangnya gitu. Yang kedua, pengendali menjual sebagian kepemilikan sahamnya gitu ya. Jadi free floatnya di publik semakin besar. Yang ketiga, menjual saham treasury atau saham hasil buybacknya. Yang keempat, melalui program pemberian saham perusahaan kepada karyawan atau ESOP. Nah, efek dari aturan free float tinggi ini adalah peluangnya, positifnya, liquidity-nya bisa meningkat, tapi resikonya juga karena liquidity meningkat itu ya, jika tidak dibarengi dengan demand yang meningkat, harga saham jadi akan banyak sideways-nya, jadi akan susah naiknya. Tapi kalian nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu khawatir dengan hal ini. Sebenarnya ini ngomong agak-agak perlu hati-hati sebenarnya ya. Keberadaan liquidity provider itu sangat penting sekali. Atau siapa itu liquidity provider, itu bukan berarti free float banyak terus jadi liquid, enggak lah. Kalau free float banyak, saham yang beredar di publik banyak tapi tidak ada yang mau mentransaksikannya, itu malah jadi ya gimana, nggak ada bid offernya, sama aja, cuma beredar banyak nggak ada yang mau transaksi. Liquidity provider atau disebut dengan market maker yang sekarang ini lagi disahkan oleh bursa, tapi oleh sekuritas gitu loh. Jadi pelaksananya tuh adalah sekuritas yang ditunjuk. Nah, kita bicara banyak yang bertanya tentang market maker atau liquidity provider itu apakah DD atau bandar atau ini siapapun lah ya, katanya tuh yang goreng-goreng. Sebenarnya kita mindsetnya jangan mikir itu tuh BD atau siapa. Sebenarnya semua orang yang berkontribusi di market untuk melakukan buy and sell itu menambah liquidity di market gitu loh. Maksud aku gini, kalau sampai free float saham yang beredar itu jadi banyak, dari 7 sampai 10% jadi 30%, nangkep ya, jumlah yang beredar banyak. Kalau yang berminat sedikit ya sama aja nggak bisa naik. Tapi kalau yang beredar banyak, yang berminat
bukan jumlah orangnya makin banyak. Yang berminat itu the whales, yang berminat untuk beli saham ini tetap bisa naik. Jadi menurutku kalian nggak perlu terlalu khawatir soal free float nanti sahamnya nggak bisa naik, meskipun teori supply and demand itu tetap ada ya. Contohnya kayak HMSP dulu free floatnya kecil gampang naik, sekarang terus habis itu HMSP setelah dia nambah free floatnya, terus kemudian habis itu dia stock split sideways, terus kemudian cukai rokok naik terus dan dia turun. Intinya sih sebenarnya kalau perusahaan ini masih ada prospek, jika kita nggak ngomongin HMSP saja, perusahaan yang free floatnya nambah, dia masih ada prospek, investor gede tertarik, mau dibilang market maker, BD, investor atau siapapun, masih ada the whale, ikan paus yang tertarik, itu masih bisa naik. Jadi nggak usah terlalu dipikirin gitu. Oke, ini yang aku bahas kemarin. Nah, daftar saham yang melakukan aksi penambahan free float adalah satu, PANI. PANI itu free floatnya 10-11% doang. Nah, nanti kalau PANI ini dia free floatnya makin tambah banyak, nah I don't know gimana. Dua, cuan. Cuan itu free floatnya 15%-an. Lihat ciri-cirinya saham yang free floatnya tidak terlalu banyak itu kan naiknya gampang gitu loh. Jangan tanya saya kenapa. Ya, jadi free floatnya tidak terlalu banyak, itu gampang naiknya gitu. Ya, terus 15%. Apakah artinya jika PANI, cuan, dan brand ini 13% free floatnya, AGI 7,28 sampai 7,5, BRMS 15,32 sampai 36%, Dewa 38 sampai 48%, Bufa 29 sampai 32%. Itu free floatnya ya. Jadi kalau ada perusahaan yang free floatnya kecil-kecil tadinya dia gampang naik, terus kemudian free float bertambah, apakah nanti dia jadi susah naiknya? Kita lihat aja, selama masih ada the whale yang tertarik di situ kan selama masih ada the whale yang tertarik di situ, supply besar, demand makin besar, masih bisa naik. Oke. Apa sih tujuannya ngasih free float gede? Saham free floatnya gede itu tujuannya apa sih? Ya, teorinya sih biar nggak terlalu gampang digerakkan oleh mungkin beberapa pihak tertentu yang dianggap berpotensi menggerakkan. Tapi kalau misalkan digerakkannya sideways naik, aku sih seneng-seneng aja sih. Aku sih seneng-seneng aja sih. Kita sebagai retail kan melihat dari chart ngikut bisa. Asalkan tahu diri retail, jangan masuknya di pucuan tiang. Oke, kita masuk ke makro Indonesia lagi sebelum ke saham-sahamnya Papa Boy, indeks kepercayaan konsumen. Kalau kemarin kita bahas tentang cadangan devisa dan tadi saya ulang juga tentang cadangan devisa. Hari ini mari kita lihat ke Indonesia Consumer Confidence. Angka pertumbuhan ekonomi 5,12%, waktu itu sempat dipertanyakan beberapa pihak, tapi kita turut mendoakan semoga angka itu benar dan memang tercapai. Nah, tapi belakangan ini ada muncul beberapa data ekonomi yang sebenarnya kok turun terus gitu ya. Yang pertama adalah CADEV, yang kedua ini adalah IKK atau Indonesia Consumer Confidence Index yang turun dari 117,2 jadi 115 pada September 2025. Lihat di Ikoi Aku @LME_official. Dan ini artinya jadi yang terendah sejak April 2022 kalau mau dibuka 5 years. Ya, 2022 itu di sini. Ya, kalau atau buka 3 years kelihatan ya 2022. Nah, ini sebenarnya terendah dari April 2022 atau setelah masa recovery pandemi. Tapi masih di atas angka 100. Artinya apa? Kalau di bawah 100 itu pesimis, di atas 100 masih optimis, tapi optimisnya mungkin agak berkurang. Artinya dari gambar ini orang-orang itu, yaitu Anda semua mungkin merasa kondisi ekonomi dan pendapatan mereka tuh kurang membaik dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga mereka cenderung menunda pembelian barang-barang besar. Satu-satunya catatan positif, mereka sedikit lebih optimis soal ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan ke depan gitu. Nah, katanya nih ya IMF dan World Bank atau Bank Dunia ini ngeramal ekonomi Indonesia itu nggak sampai 5%. Nah, jadi ada beberapa data makro yang negatif, tapi kalian gak usah pusing, gak usah terlalu negatif dan terlalu takut. Wah, kenyataannya pasar saham Indonesia naik. Len, gak boleh gitu loh. Masa kamu itu gak mikirin ekonomi,
mikirinnya pasar saham tok yo tak pikirin ekonomi tapi mau bisa berbuat apa. Yang bisa saya lakukan kan mensupport ekonomi Indonesia dengan memberikan edukasi. Jadi kamu bisa mensupport dirimu sendiri dengan cara belajar di M-Trade Start tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Catat di kalender kamu, DM saya M-Trade Start, perlengkapi dirimu dengan ilmu jadi kamu ngerti USD trennya bagaimana, kamu ngerti dia mau naik, dia mau turun, setidaknya kamu bisa membaca meskipun ya gak 100% plek-plekan gitu ya. Kamu ngerti arahnya saham ketinggian tuh bentuknya gimana, saham yang mulai naik, saham yang masih murah, kalau saham Indo kemahalan nanti muterin duit kemana. Oke? Nah mari kita bahas saham-saham dari Papa Boy. Jadi jangan cuman satu papanya banyak. Kalau kemarin Papa Hapsoro ngasih cuan, sekarang kita lihat sahamnya Papa Boy. Yang pertama adalah ADRO. Besok Papa siapa lagi? Yang di tok yang detail langsung ke IG aku @ellenmay_official. Makin semangat cuan. Perhatikan, ini adalah saham ADRO yang sekarang disebutnya adalah PT Alam Tree Resources Indonesia, bukan lagi disebut Adaro. Karena yang namanya Adaro itu sekarang kode sahamnya AADI. Buat kalian yang nyangkut di ADRO atau PT Alam Tree ini tidak usah berkecil hati. Waktu itu berapa hari kemarin ada teman yang ikut workshop Super Trader, dia nanya ini ADRO gimana ya? Gitu. Waktu itu kan ini dividen play. Nah, kalau dividen sih saya lebih melihat AADI sekarang ya, yang udah spin off atau yang udah keluar dari ADRO, di mana AADI itu potensi dividen yieldnya lumayan gede. Nah, ini ADRO M-Trade ada masuk pada tanggal 23 September. Loh, kok bisa masuk di situ? Kita melihat adanya frekuensi, volume dan juga harga. Di mana waktu itu kita ceritanya nyolong start. Loh, kok bisa nyolong start? Disebut nyolong start karena dia itu sebenarnya trennya itu masih turun. Kita masuk itu benar-benar ini di stage 1. Stage 2 itu artinya sudah trennya naik gitu. Jadi kita nyolong start. Dan hari ini tadi kita juga ada remind di area yang cukup bisa dibilang best price di bawah 1705 adalah angka yang sangat bagus sekali. Saya tidak tahu kalian punya atau tidak. Nah, tapi Adaro ini ada ada kabar secara fundamental, dia udah menyerap belanja modal alias capital expenditure atau capex-nya sebesar 362 juta US dollar atau setara dengan 6.014 triliun pada semester 1 2025. Belanja modal ini digunakan untuk investasi pada alat penumpang operasional. Kawan bahas charge-nya di sini, pembangunan pabrik pemurnian atau smelter aluminium yang saat ini tengah digarap ADRO melalui anak usahanya ADMR. Smelter aluminium ini ditargetkan mencapai produksi di akhir tahun 2025 dengan kapasitas produksi ini sebesar 500.000 ton aluminium per tahun ya. Jadi mari kita lihat saat ini dia potensinya menuju kemana nih si ADRO ini. Oke, aku lagi cari arrow. Oke, hari ini dia breakout, dia potensial menuju level 2000 itu ada satu resistance yang cukup kuat. Mungkin kalian melihat ini cuman support resistance, tapi sebenarnya yang diperhatikan bukan support resistance-nya saja, tapi posisi si saham ini tuh di dalam cycle. Yang di tok yang di YT, saran aku kamu harus banget ke Iko ya, aku @ellenmay_official, karena kamu tidak melihat charts, kamu tidak bisa mengerti ini apa. Oke ya, kamu boleh tidak hafal harga saham. Kamu kalau ketemu saya tanya harga saham ini itu, saya tidak hafal, tapi saya hafal saya hafal patternnya. Saya tidak hafal harga, tapi saya hafal patternnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi patternnya di sini ini sebenarnya si ADRO ini lagi di stage 1. Plusnya kalau kamu masuk di stage 1 itu dapat barang murah. Tapi kurangnya kalau kamu masuk di stage 1, kamu harus menanti kayak restoran Padang, sabar menanti. Menanti apa? Ya menanti naik. Contohnya kayak ESA gitu ya. Nah, si ADRO ini hari ini dia breakout dari 1775, potensi menuju 2000. Tapi bisa jadi loh di level 2000 ini dia bakalan bisa jadi sideways ya. Jadi kita tidak bisa meramal saham itu 2000 terus langsung jebol del naik ke atas gitu ya. Bahasa Jawanya gitu ya. Tapi kemungkinan dia akan sideways dulu di sini. Kemudian baru dia naik. Ada yang naiknya cepat,
setelah sideways, ada yang naiknya lama. Saya kasih lihat yang naiknya lama, misalnya contohnya ESA Industries ya. Jadi ESA ini, wah ini sideways naiknya lama gitu ya, sidewaysnya panjang, naiknya lama. Bahkan bisa dibilang per hari ini pun si ESA ini masih dalam masa sidewaysnya loh, baru berusaha breakout dari level 700. Sekarang kita kembali ke sahamnya Papa siapa tadi? Papa Boy yang di tok yang detail langsung ke IG aku @LMay_official. Jadi bisa dibilang bahwa ADRO ini adalah yang baru mulai gerak, bisa dibilang seperti itu. Jika yang lain sudah gerak semuanya, mungkin teman-teman bingung cari barang yang masih di bawah. ADRO ini baru di awal. Tantangannya kalau kamu masuk di awal ya itu tadi bisa sideways. Beautiful nggak? Aku melihat patternnya lumayan beautiful loh, kok lumayan tok. Ya udah nggak usah terlalu bagus analisisnya. Nanti kamu nggak belajar, kamu malah langsung bye bahaya. Sebagus apapun market harus ada money management. Mari kita lihat saat ini tidak hanya ADRO, kita akan lihat ADI dulu atau ADMR ya. ADMR dulu ya. Kita akan lihat ADMR. Cuy, ADMR-nya keren banget nih. Ya, aku kemarin beberapa hari yang lalu aku kasih tahu suamiku tuh. Wah, itu klien utamaku yang cuman ngikut buy apa sell apa. Satu-satunya orang yang boleh buy apa sell apa tanpa harus mengerti alasannya, ya saya kasih tahu sih. Weekend biasanya baru bisa sharing ke dia gitu ya. Weekday sibuk sendiri-sendiri, malam dia sibuk urusannya dia, saya juga sibuk live gitu ya. Jadi perhatikan di sini nih, saya kasih wah seneng nih dia cuan gitu, meskipun ya masih start dari nilai yang kecil gitu ya. Kenapa? Masih pemula biar nggak jantungan deg-degan. Nah, jadi Kak, perhatikan di sini. Hari ini ADMR breakout, tapi sebenarnya ciri-cirinya itu mutuk-mutuknya tuh udah kelihatan dari bulan September kemarin. Kalau kalian belajar di M-Trade Academy atau workshop Super Trader, ini sudah kelihatan akumulasinya di sini say. Dan beberapa waktu yang lalu di workshop juga dibahas, di M-Trade Academy dibahas, ini bentuknya ini bisa ngikut apa? Mirip apa? MBMA, dan betul terjadi ya, jadi bisa ngikut MBMA. Nah, sekarang kita bahas ADMR secara teknikal dan juga secara sentimen fundamentalnya. Harga batu bara kokas itu relatif stabil tinggi sambil kursorku menggambar yang di tok yang di YT bisa langsung ke sini. Diperkirakan di kisaran 180 sampai 185 per ton pada full year 2025 sampai forward 2026. Nah, ini karena produksi baja China itu turun akibat permintaan lemah dan juga program restrukturisasi industri baja, pabrik tua ditutup, kapasitas baru dibatasi. Nah, proyeksi laba bersihnya si ADMR ini bisa bertambah 31%. Terutama karena beban bunganya itu lebih rendah gitu. Jadi walaupun full year 2025 agak turun karena biaya jasa pertambangan naik, proyeksi laba bersihnya di 2026 itu bisa meningkat 31% kurang lebih. Dan dia ada diversifikasi ke aluminium gitu ya. Meskipun saat ini smelter aluminium tuh masih menekan margin, ada potensi katalis positif di depan ya. Jadi harga aluminium berpotensi naik. Valuasi ADMR ini masih cukup murah, DPI-nya 11 kali untuk perhitungan full year 2026 forward masih di bawah rata-rata 5 tahun. Jadi masih murah gitu ya. ADI juga valuasinya masih murah gitu. Tapi nanti kita bahas ADI. Nah, ini sebenarnya aku nggak boleh taruhin Fibonacci di sini. Kenapa? Karena belum membentuk high yang di tok yang di YT. Langsung aja ke IG aku @LMay_official. Teman-teman perhatikan. Kalau mau belajar chart langsung aja Sabtu nanti di webinar M-Trade Start. Sabtu 11 Oktober jam 10 pagi, Sabtu 11 Oktober jam 10 pagi. Buat yang mau daftar M-Trade dan dapat diskon untuk M-Trade, langsung aja belajar di webinar M-Trade Start hari Sabtu nanti. Oke, mau kode promo di akhir nanti. Saya tak pikirin dulu, kasih kode promo enggak. Nanti kode promo terus kesenangan. Oke, perhatikan di sini teman-teman semuanya, ini
kalau ngelihat chart kayak gini masih bisa naik nggak si ADMR ini? Masih bisa naik sampai berapa? Sampai kemungkinan dia menuju ke level 1600 ya. Jadi ini 1545, langsung aja aku bikin resistensinya 1600. Dalam jangka pendek? Iya, dalam jangka pendek. Apakah disarankan untuk membeli di sini? Kamu tahu jawabannya. Gampang banget aku kalau ngajar, jangan beli di pucukan tiang. Lo katanya bisa naik sampai 1600, kok nggak boleh beli di pucukan tiang? Ya kalau naik jangan terlalu yakin juga. Ketika kita trading, investasi, apapun berbisnis, kamu harus tahu ada faktor surprise. Di dalam bukunya yang baru Morgan Housel, bukunya yang baru, aku lupa judulnya. Morgan Housel book yang baru namanya adalah Same as Ever. Dia kembali menekankan di bab satunya, dia itu menekankan ya, ada satu cerita tentang orang yang dia itu terjun bebas, sudah diperkirakan ya pakai baju apalah, oh dari apa ya, angkasa luar lah, pokoknya orang ini dipersiapkan buat ngetes baju ini segala macam, kemudian di ketinggian tertentu dia terjun cuy gitu ya, terus udah direncanakan untuk ditangkap dan sebagainya, dengan helikopter apa segala macam sudah direncanakan. Nah ternyata orang ini iseng, dia merasa sudah di ketinggian tertentu dia merasa aman, dia buka itu, bisa napas gitu, terus dia pikirkan nanti ditangkap temannya, sudah dengan sangat presisi sekali, ternyata meleset dikit yang nangkep dia kecebur ke laut. Harusnya bajunya aman di laut, tapi kemudian dia mati karena airnya masuk ke bajunya dan dia tenggelam, padahal semua sudah diperhitungkan presisi. Morgan Housel dengan sangat bagus sekali menceritakan bahwa sebagus apapun perencanaanmu, ada faktor surprise yang kita tidak tahu. Maka dari itu teman-teman sebisa mungkin jaga resiko kita yang di tok-tok, yang di ke ikoi. Inilah alasannya saya bilang meskipun masih ada potensi si ADMR menuju 1600, jangan kau coba-coba beli di pucuk. Kenapa? Teh pucuk harum mah manis. Kalau kamu belinya di pucuk terus kemudian turun seperti ini ya, sebenarnya ini turunnya juga masih turun bagus, turun di bawah sampai 22-23%. Kalau kata salah satu M-traders kita, dia bilang duitnya institusi, duitnya the whale mah banyak, napasnya mereka panjang. Tapi kalau retail itu napasnya mungkin nggak terlalu panjang, nafasnya pendek. Artinya apa? Artinya duitnya juga nggak terlalu banyak gitu loh. Kamu mau average down sampai berapa gitu kan ya. Maka dari itu daripada kamu beli di pucuk, mau mendingan nunggu retracement. Ya kalau retrace, kalau tidak retrace ternyata dia naik lagi, ya sudah, jangan beli di pucuk, tunggu retracement. Itu loh yang terjadi pada saham PP zaman dulu yang kalian nanya ngedral mau masuk, saya bilang nggak mau masuk. Kenapa? Karena modelannya naik terus gitu loh. Jadi kalau ada retracement seperti ini justru malah bagus dan beautiful. Boleh nggak sebelum ke AADI aku belok dulu ke SSIA. Nah SSIA ini juga sama sebenarnya, dia udah naik tinggi katanya, Jarum masuk, PP masuk, langsung hajar masuk di pucuk. Itu namanya teman-teman cari masalah gitu loh. Nah ketika kita masuk waktu itu, kita masuk pas lagi ada pantulan di sini, itu pun masih bisa ada keseret turun. Kenapa? Yang namanya markdown itu sebenarnya bahasa gampangnya tuh turun pura-pura, turun buat ngumpulin barang. Kita nggak bisa tahu markdownnya sampai seberapa dalam. Kok bisa tahu? Ini sebenarnya masih akumulasi patternnya loh. Ayu ini udah dibahas berkali-kali, kayaknya aku tidak perlu mengulang gitu ya. Sampai akhirnya kita buy lagi di bawah di sini. Setelah ada beberapa kali ini ada false, kemudian kita buy di sini dan di sini naik. Nah tadi ada yang bilang lagi, wah ini kemarin beli SSIA ternyata hari ini turun. Jangan lihat harian. Ini kalau harian aku udah bilang toh, ini SSIA ini retrace sampai level 2000 atau 1930. Jika volumenya dia turun justru malah bagus. Jadi kesempatan buat yang belum punya bisa masuk situ. Yuk kita balik ke sahamnya Papa Boy, gilirannya Papa Boy hari ini yang mewarnai bursa. Mari kita lihat saham AADI. Kalau tadi sudah ADMR, mari kita lihat AADI. Tunggu, ADMR belum dikasih tahu buy-nya di berapa. Waduh, susah nih. Oke, kita kasih supportnya aja di area 1235 dengan catatan besok nggak naik lagi. Kalau besok naik lagi sebenarnya itu tidak bisa dikategorikan dengan breakout.
Definisi breakout adalah ada sideways panjang terus breakout gitu loh. Kalau cuman ini hari ini naik besok naik, itu bukan breakout side. Itu naik ya naik doang ya. Jangan sampai kamu ketipu. Yang ditok-tok yang di YT langsung ke ikut aku @elemen_official. Jadi dengan posisi per hari ini area retracement yang cukup low risk, kalau kamu mau masuk di area 1235, aku harusnya nggak boleh taruhin Fibonacci ini. Tapi ya kira-kira 1235-an atau 1200-an. Sebenarnya kalau misalkan dia turun bentuk segitiga di sini, ini gampang banget diapalinnya buat kalian yang belum ikut M-Trade Academy atau workshop Super Trader. Bentuknya segitiga, ini volumenya ikut bentuk segitiga, turun ke bawah itu ayu ya. Oke. Terus kemudian mari kita lihat buat kelihatannya gampang ya kalau aku yang ngomong kayak gini, dan kenyataannya kemarin SSIA juga akhirnya mantul ya, tapi ada banyak faktor ketidakpastian di market yang saya harus kasih tahu ke teman-teman semuanya. AADI dapat angin segar dari perubahan tarif royalti. Wah, ngegas. Buat kalian yang mau ngumpulin dia untuk dividen investing, aku rasa ini adalah kesempatan terakhir buat value investor. Kenapa? Ya sebenarnya best price-nya tuh di bawah-bawah sini. Lah ini sekarang udah naik, udah bukan best price, tapi ya valuasinya mungkin masih di angka 6 atau 7 lah. Kalau pas di bawah sini, wih ayu banget. Waktu itu AADI di M-Fest kita bahas berkali-kali waktu sekitaran bulan Maret April waktu itu ya, yang ditotok di YT langsung aja ke @elemen_official. April waktu itu valuasinya sekitar pas bottom-bottomnya tuh sekitar di angka 3, sementara kita bandingin dengan Indi dan lain-lainnya tuh tinggi valuasinya. Tapi sekarang kita udah nggak usah ngomong valuasi, kita ngeliat harga sahamnya, trennya bagaimana. Kalau bicara soal valuasi itu bagus untuk dividen investor, dan mungkin sekarang kalian udah agak telat makanya belajar di M-Fest. Oke ya. Nah, ini kalau diperhatikan buat tradernya, AADI akhirnya gerak breakout dari 7850 beralih dari sideways ke uptrend. AADI ini kalau kalian perhatiin teman-teman ya, ini tuh nih, ini IPO-nya kan dulu di sini ya, di bawah sini ya, di sini ya. Aku mau kasih tanda yang di tok-tok yang di IT, silahkan lihat ke iko, cing pasang sini. Naik terus ini, kemudian dia ada retracement. Nah, perhatikan, dia retracementnya atau dia turunnya itu tidak lebih rendah daripada harga IPO-nya. Ya, jadi gak ada yang mau rugi kan, the whale-nya gak mau rugi gitu. Nah, ini kelihatan banget hijau-hijaunya banyak yang lebih tinggi daripada merah. Ada satu merah yang tinggi banget di sini, tapi di sini semakin ke belakang hijau semakin tinggi, itu tanda akumulasi gitu. Loh, katanya di pasar negosiasi bisa beli ya, kalau ada yang mau kasih barang di pasar negosiasi. Kalau nggak mau kasih ya udah belinya di pasar reguler gitu. Yang ditok-tok di YT langsung aja lihat di sini. AADI sama kayak ADRO ini adalah tarikan pertama. Mantap, banyak saham yang tarikan pertama, artinya masih ada kesempatan untuk kemungkinan tarikan kedua dan seterusnya gitu ya. Kabarnya Danantara masuk ke pasar saham, investasi dan banyak lagi di bulan Oktober 2025 ini, tapi nggak dikasih tahu sahamnya tuh apa aja, kita nggak tahu apakah BUMN atau non BUMN. Tapi kalau aku ngebaca arahnya pemerintah ini seleranya itu kan ke sektor energi, EBT, hilirisasi, waste to energy. Kelapa sawit sebenarnya menarik juga. Jadi kalau CPO ada yang turun-turun itu kita bisa perhatiin. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau kalian nanya saham apa nih, saham apa yang potensial, aku dikasih tahu banyak loh yang japri saya kayak gitu, DM saya. Kok kamu nggak kasih tahu saya? Saya sedih karena setiap hari saya live saya tuh sudah sangat generous sekali sharing ini. Dan kalau M-Trade ya mohon maaf ya teman-teman kalau ngomong, wah kamu gak kasih tahu loh, ada loh di M-Trade loh. Udah naik baru pamer cuan di story loh lah ya, kita utamakan M-Traders kita loh. Bahkan ini aku sudah sering bahas di live gitu loh, meskipun kalau di M-Trade ya pastinya lebih ada clarity ya. Ini ADMR kita dapat di bawah, TINS kita juga dapat di bawah mentok banget ya ampun, di bawah. Cuman waktu itu ada masa tunggu ya. Worth it nggak dari Juli sampai sekarang terus cuannya berapa? 145%, worth it banget. Oke, kita balik ke AADI. AADI apakah ini baru awal? Baru awal, telat nggak masuk ini. Kalau time horizonmu cuma 1 harian yang scalping BPJS beli pagi jual sore, telat, gak usah ya. Tapi kalau kamu time horizonnya mau ngelihat, oh ini dalam beberapa bulan ke depan ini sepertinya kok potensial ya, itu bagus. Oke ya, terus
ADI itu dapat tadi saya bilang dapat angin segar dari perubahan tarif royalti sambil saya ngegambar chart di sini. Jadi pemerintah tuh resmi ngubah tarif royalti batubara itu menjadi progresif. Ya, yakni disesuaikan dengan harga batubara pada April yang lalu. Ini gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini, dia ketahan dulu di sekitar 8.500-an. Nah, sebagai pemegang izin usaha pertambahan khusus atau IUPK, AADI ini mendapatkan keuntungan dari skema tersebut. Kok bisa? Karena harga batubara global sepanjang first half 2025 itu sudah turun 14% secara tahunan gitu. Meskipun bisa mempengaruhi harga jual rata-rata perusahaan atau average selling price-nya dia yang lebih rendah, tapi tarif progresif ini bisa membuat margin laba itu bisa lebih bagus karena beban yang disetorkan ke negara PNBP-nya jadi lebih kecil gitu. Jadi beban operasionalnya bisa turun dan valuasinya masih murah. ADI apakah bisa kembali ke level tertingginya sekitaran level 375? Oh, bisa banget. 11450 bisa banget. Kalau kamu sudah sering dengerin saya, kamu akan tanya kapan. Nah, kapannya ini yang saya tidak tahu. Bisa jadi kalau trennya masih bagus seperti ini, mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Disclaimer on teman-teman, kalau misalkan sampai terjadi rotasi sektoral, jangan marah, jangan salahin saya. Rotasi sektoral apakah bisa terjadi? Bisa. Kita lihat sektor yang belum jalan adalah sektor perbankan. Kalau sampai rupiah membaik, cadangan devisa membaik, kondisi makro Indonesia jadi lebih bagus, maka saham banking bisa tiba-tiba naik. Kalau saham banking naik, nah ini saham yang udah ketinggian dari sektor komoditas bisa muter ke situ. Oke, kita mau bahas saham di luar sahamnya Papa Boy. Kita mau bahas, enaknya bahas apa ya? Saham CBDK. Mari kita bahas CBDK. Kalau CBDK punya papa siapa, teman-teman? Punya papa siapa? Udah pada tahu lah ya. Oke. Jadi pendapatan dan laba bersih CBDK ini di 2026 ini diproyeksikan naik double digit masing-masing 38,5% dan 56,8% dibandingkan hasilnya di 2024. Pencapaian tersebut ini didukung karena proyek Kota Mandiri PIK 2 gitu ya. Jadi apakah CBDK ini bisa moncer seperti PANI, bagusan PANI atau CBDK? Mari kita lihat dua-duanya yuk. Ya, ini punya siapa nih? Papa Aguan, PANI ya. Jadi perhatikan di sini. Nah, tadi kita malah justru profit taking nih di PANI untuk jangka menengahnya. Loh, kenapa? Apakah ini tidak menarik? Saya agak terganggu dengan 3 merah di sini. Dan ini turun kayak gini. Ini kok patternnya aneh aja. Buatku, buat M-Trade, CBDK patternnya kelihatan lebih menarik. Jadi kita tuker tadi dari PANI ke CBDK gitu ya. Jadi hari ini kita lihat dia breakoutnya bagus. Beberapa hari terakhir dari 25 Agustus itu juga akumulasinya juga cukup bagus. Oke. Masih ada yang menarik dari Indi, Bumi, Harum, dan juga dari kita ke GIA. Ayo, Danantara suntik 30 triliun lewat private placement. Harga sahamnya mulai bangun-bangun. Tapi kalau dilihat seperti ini teman-teman, ini apakah sudah cukup oke buat di trading kan? Saya kok melihatnya masih wait and see dulu ya. Kenapa? Karena chartnya di sini masih banyak yang bolong-bolong meskipun dia disuntik 30 triliun sama Danantara. Kemudian PTRO ini dapat kontrak 26,2 juta US dollar dari tambang Pakistan. Dan ini PTRO kita tunggu retracementnya aja. Retracementnya di area berapa? Ini chartnya sudah mulai divergen, jadi dia naik tapi di sini turun, volumenya turun. Kita tunggu retracementnya aja, kemungkinan sekitar 6150. Tapi sebetulnya ilmu super trader kita nggak main tebak-tebakan retracement, kita melihat. Jadi kalau dia turun, kita lihat ada hijau, kita buy, mantul gitu ya. Kalau nggak ada hijaunya atau belum ada pantulannya, kita wait and see dulu. Nah, aku mau bahas tentang saham Papa Hapsoro yang kemarin moncer, Raja. Dan hari ini bagaimana kabarnya dengan Ratu? Yuk mari kita lihat Raja dan Ratu. Oke, Raja, Ratu. Terus kemudian sahamnya Papa Hapsoro yang lain gimana ya? Kok rasanya kok masih muda ya dipanggil Papa ya? Berarti ya
Berarti kan di sini 73 sampai 75% raja. Ini berpotensi menjadi salah satu multi baggernya M-Trade alias berpotensi cuan cepek hun. Sebenarnya yang cepek hun 100% banyak sih, cuman karena kita tektok jadi nggak kelihatan kayak 100%. Nah, jadi ini raja kemungkinan dia akan bisa turun, akan ada potensi retracement sampai 4.400-an. Angka ini bukan angka pasti, bisa naik sedikit atau turun sedikit, bisa nggak sampai ke 4.000, bisa ya, tapi perkiraan saya sideways-nya si raja ini nggak akan turun banyak karena dia tarikan pertama, jadi sideways-nya dia nggak akan turun banyak. Yang jelas kamu join M-Trade nanti akan dikasih tahu ketika dia sideways-nya itu turun, retracement-nya udah mau habis retracement-nya. Kalau di live kan end of day ya, telat kan ya. Jadi kalau misalkan M-Trade pas dia retrace tiba-tiba aktif langsung buy gitu, mau breakout atau mau retrace dia akan kasih tahu gitu ya. Menu utama kita adalah M-Trade Academy, e-course-nya pelajarin M-Trade Trading Ideas atau stock pick-nya itu adalah pelengkap atau screener ya. Jadi per saat ini cuannya sudah 70%, yang jangka menengah, jangka pendek udah jual. Kita lagi cari area masuk lagi buat yang jangka pendek yang belum punya. Kalau join M-Trade nanti kita akan kasih tahu untuk jangka pendek masuk di berapa. Oke, thank you gift-nya yang ada di TokTok. Terima kasih. Dan hari ini Ratu Moncer. Menarik banget ya. Kemarin suamiku tak kasih tahu, "Pah, beli raja, Pak." Raja Gyopo, ya udah beli aja. Selalu percaya kata istri. Kenapa? Karena wanita yang paling benar. Oke, kalau bercandanya bapak-bapak kan gitu ya. Ya. Hari ini ratunya breakout tarikan pertama. Sama seperti raja, udah nggak usah dikejar, tapi ini dijadikan watchlist saja. Potensi akan ada retracement sekitaran mungkin 7250-an, menarik. Terus yuk sahamnya Papa Hapsoro lagi. Sahamnya Papa Hapsoro, Bufa, waduh ini gak kaleng-kaleng nih, gak tanggung-tanggung ini. M-Trade cuan gak? Cuan. Cuannya berapa? 40%. Loh kok bisa loh? Kok kamu bisa beli? Kok saya sih? M-Trade kok bisa nge-review buy? Si Bufa ini dapat bisikan apa? Jangan-jangan kenalannya konglo-konglo. Kagak, kita gak kenal. Pak Hapsoro tuh kita gak kenal gitu ya. Kita tahu beliau, tapi beliau gak tahu saya gitu ya. Masih kurang terkenal gitu ya saya, atau M-Trade gitu, oke ya. Nah, jadi kita ngelihatnya tuh cuman dari pattern. Ini tarikan pertamanya kok bentuknya kayak gini ya, aneh ya. Terus kemudian sideways, ini tarikan kedua. Nah, ketika kita melihat dia sideways di sini pada tanggal 30 September, itu sebenarnya raja udah ditarik sama ratu. Jadi kita ngintip aja sahamnya Papa Hapsoro tuh yang lain apa. Oh, ini kok patternnya bagus, gak semuanya kita beli, gak cocokologi semuanya dibeli. Ini ada Mina juga, ini punya Papa Hapsoro juga, tapi kok ya gimana ya, pattern volumenya bolong-bolong kayak gini. Ya udah, kita waktu itu pilih Bufa. Wih, sektor properti ini Hotel Bukit Uluwatu suka atau wes mbuh gak mudeng iki sektor apa gak nggak terlalu kita lihat. Ini yang kita lihat price volume terus. Jadi kalau kamu nggak ngerti berita, nggak ngerti ini, kamu ikut ilmunya super trader sebenarnya bisa. Tapi kalau pengajar kita di M-Trade harus ngerti tentang fundamental dan semuanya. Nah, ini adalah saham-saham dari Papa Hapsoro. Jadi terima kasih untuk tim M-Trade, dan mari kita lihat untuk saham yang lain. Pegas yang ini kita juga watch beberapa hari yang lalu. Kemarin saya juga bahas saham apa aja sih yang kira-kira bakalan diuntungin dengan sepak terjangnya Danantara di bulan Oktober ini, yang mau investasi ke banyak banyak hal gitu. Salah satu yang belum gerak adalah apa? Pegas. Jadi Pegas hari ini tadi mantul ya teman-teman, kalau mau watch ini sebenarnya belum telat untuk Pegas. Dan kemudian Indika Energy ini tadi sempat ada breakout sedikit, kita spekulatif buy untuk jangka pendeknya. Jangka menengahnya Indika Energy, M-Trade masih ada, dan semua ini adalah kerja tim ya. Jadi jangka menengahnya cuan 65-66%. Oke, yang perlu diwaspadai saham apa aja sekarang yang di TokTok yang di YT. Yang kamu perlu waspadai adalah saham yang udah naik puluhan persen dan ratusan persen. Sebaiknya tunggu retracement. Jadi yang belum banyak geraknya tadi ada ADI, ada ADNR, ada
ADMR udah naik ya, AADI, terus kemudian ADRO ya, ini masih tarikan-tarikan pertama, ESA juga tarikan pertama, ELSA juga masih di awal-awal yang mungkin masih bisa di watch. Disclaimer teman-teman semuanya, kalau semua saham dari sektor energi sudah bertumbuh terlalu tinggi, waktunya buat ngelirik sektor yang belum gerak, yaitu sektor perbankan dan properti. Kapan waktu itu tiba? Nanti ditunggu di M-Trade, akan dikasih tahu secara real time. Kalau misalkan sektor itu bangun secara real time, kita kasih tahu. Aku akan baca sedikit Q&A yang masuk di sini. Ada ditanya AADI dan PTBA, Laura Avandi. Kalau kamu nanya AADI, tadi aku udah bahas banyak banget. Sekarang aku mau bahas PTBA. Menurutmu gimana PTBA ini? Dividennya tinggi. Sektor komoditas batu bara, semua batu bara udah naik. Dia doang yang belum naik. BUMN bagi dividen tinggi. Ya, jadi waktu itu terendahnya sempat di 24 Maret, terendahnya di level berapa nih? 2250. Hari ini dikasih lagi 2250, turunnya nggak ada volume. Aku mau nanya teman-teman semuanya, bagaimana dengan PTBA ini? Dan di bulan Oktober, Danantara mau invest di pasar saham Indonesia buat nambah likuiditas. Apakah PTBA ini akan termasuk salah satu yang diuntungin ya? Kenapa malah dia turun hari ini? Bisa dipantau nggak sih? Kita pantau aja. Jangan langsung dibeli, kita pantau aja. Oke? Saham Inet Miss, please review. Dan nanti ya, nanti aja di morning briefing and trade. Ada saham Bumi dan Antam. Dari siapa tuh yang nanya? Antam udah tak bahas tadi, udah bahas banget. Saham Bumi, jawabannya simple aja. Bum ini ya, dia breakout, ini tarikan pertama, ini baru retrace dari tarikan pertama. Tarikan pertama volume tinggi, ini retrace turun dari tarikan pertama, volumenya turun sedikit normal. Jadi sebenarnya ini masih normal retracement sampai hari ini. Udah banyak banget saham yang aku bahas, dan ini udah bukan bocoran-bocoran lagi, tapi udah banyak banget. Tapi kalau kamu mau tahu lebih detail dan nggak telat-telat ya, jadi bisa nyolong start bersama dengan M-Trade. Langsung aja belajar dengan M-Trade. Atau kalau kamu mau belajar yang gratis dulu, bisa di M-Trade Start Sabtu 11 Oktober jam 10 pagi. Malam hari ini dibatasi promonya mungkin buat sekitar berapa orang ya? Hari ini bulan 10, buat 10 orang aja ya. Kodenya kode 0810. 0810, ketik 0810. Nanti tim aku akan kasih tahu promonya hari ini apa. Aku nggak tahu promonya apa, just ketik aja 0810, artinya 8 Oktober, just for tonight gitu ya, di DM aku. Promonya mungkin beda dengan kemarin, dan hari Sabtu nanti teman-teman kalau mau belajar secara gratis ada di M3 Start. Udah ya, gimana daftar yang tanggal 11 yang gratis dulu? Boleh, ini banyak banget edukasinya gratis ya. Langsung aja daftar di M3 Start. DM aku EMTRADE START EMTRADE START. Terima kasih. Siapa ini? JYD777. Wah, ngetiknya jangan di sini, di DM 0810, di DM. Terima kasih semuanya, habis suaraku. Terima kasih semuanya. Happy cuan semuanya. Jangan beli di pojok tiang ya, jangan beli di pojok tiang, dan jangan masukin semua duitmu ke saham, harus tetap ada portfolio pinnacle-nya. Udah capek. DM saya, jangan tulis di komen di situ 0810. Jangka menengah berapa lama? Ya tergantung patternnya. Jangka menengah tuh patah berapa lama? Rata-rata 3 bulan, tapi gak mesti. Kadang-kadang 1 bulan, kadang 6 bulan. Saya pernah nge-hold jangka menengah sampai setahun, lalu trennya gak patah-patah. Tarik nafas, hembus nafas. DM saya M-Trade Start kalau mau yang gratis. Sabtu 11 Oktober jam 10 pagi. Dadah, masukin ke jadwal kamu, gak usah di remind terus. Bye.